Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Khuz minad dunya biqadri hajatika la lil la'abi wal istighsar. Khuz, raihlah olehmu minad dunya, bagian dari duniawi, biqadri hajatika, sekedar kebutuhan-kebutuhan kamu. La lil la'abi wal istighsar, bukan untuk main-main, bukan untuk berlebih-lebihan, dan bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Dan perintahkan berupaya bersyariat, ya, mencari kehidupan di alam dunia ini, meraih dari bagian dunia sekedar kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ternyata kebutuhan kita itu banyak. Kenapa banyak? Karena keinginan di dalam hati itu belum hilang. Ya, karena pada akhirnya hajat-hajat kebutuhan-kebutuhan kita itu banyak. Jadikan satu hendaknya kebutuhan-kebutuhan yang banyak tadi itu bagian dari duniawi adalah sebagai modal, sebagai penopang, sebagai jembatan kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal ibadah, sebagai bekal taat kita kepada Allah. Sehingga lalil la'ab, bukan sekedar untuk main-main, bukan sekedar untuk menumpuk harta, bukan hal yang sia-sia, yang banyak mubazirnya yang kita ambil, yang pada akhirnya harta yang ada pada kita itu nilai kemanfaatannya minim, ya, apabila tadi tujuannya bukan untuk menopang kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak harta yang sia-sia, yang tiada guna, sekedar hiasan saja, ya, bukan sebuah kebutuhan, tapi hiasan perlu saja, ya, apa saja silahkan, tapi tujuannya tadi untuk menopang, ya, sebagai bekal, sebagai modal dalam rangka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, menumpuk-numpuk harta itu, ya, memperbanyak harta itu akan melalaikan kamu, ya, membuat kamu lupa sampai manakala kamu sudah masuk ke alam kubur, barulah kalian itu sadar bahwa menumpuk-numpuk harta, hal-hal yang mubazir dari apa yang kita dapat itu ternyata tiada guna. Ya, kalau kita gunakan untuk kebutuhan apa tadi di jalan Allah, insya Allah, ya, banyak. Nah, ini sebuah kaidah bagi kita. Silahkan. Ya, jadi hajat kita itu tidak ada lain tadi dari harta itu adalah apa? Ya, supaya bisa mempermudah kita, meringankan kita, menambah sejuknya kita, menambah semangatnya kita dalam rangka apa? Ibadah, dalam rangka bersyukur kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah. Nah, dalam ya, masih penuh dalam itu. Ya. Dalam yang masuk. Jadi hajat itu, ya, hajat kita itu. Ini baru bagian dunianya. Kemudian kita mengenal yang namanya sholat hajat. Ya, kita mengenal yang namanya sholat hajat. Untuk apa sholat hajat itu? Ya, ini yang terkadang bungkusan luar yang kita punya belum bungkusan dalam, lapisan luar yang sering kita gunakan, dan mungkin sedikit sekali kita belum menggunakan lapisan dalamnya tentang sholat hajat tadi itu. Biasanya orang menunaikan sholat hajat itu adalah untuk keperluan duniawinya, supaya dia dimudahkan urusan dunianya, supaya dia tercapai apa yang dicita-citakan tentang duniawinya, ya. Nah, kalau kita sudah kembali kepada lapisan dalam, orang yang sholat hajat itu adalah, ya, tujuannya agar dia
hajat yang paling pentingnya mendapatkan ampunan dari Allah, ya, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, Allah berikan kemudahan dalam menuju jalan ke dalam Allah, ya, dan tetap dipelihara iman Islam oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sakaratul maut, hajatnya adalah husnul khotimah dalam keadaan iman Islam. Di alam kuburnya, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Itu hajatnya orang bagian dalam, lapisan dalamnya. Di padang mahsyar mendapatkan naungan, yang mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu. Di masa di yaumil hisab, dia selamat dari hisabnya. Syirat, dia selamat di syiratnya, dan dia masuk ke alam akhirat dalam keadaan selamat. Itu hajatnya lapisan dalam. Ada lapisan luar, lapisan dalam ada. Kulit aja ada dua, ada kulit luar, kulit dalam. Fisik kita ini ada dua, ya, ada jasad dan ada ruh. Ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani tadi kebutuhannya itu kebutuhan jasmani terus, ya, sampai kita lupa terhadap kebutuhan rohani. Nah, itu hajatnya. Ya. Jadi jangan lupa kita, ya, tujuan utamanya itu tadi, ya, melaksanakan sholat. Maka perbanyak sholat hajat, karena hajat kita itu banyak sekali kepada Allah. Ada orang dengan sholat hajatnya itu kemudian ada doa yang dibacakan sesudah sholat hajat, itu tidak mengapa, bagus-bagus saja, boleh saja, ya. Hajat yang diutarakan kehadirat Allah, ya, silahkan, tidak mengapa, boleh kita bicara, ya, boleh kita baca, boleh kita mohonkan kepada Allah, ya. Yaitu tentang kebutuhan dari kehidupan duniawi kita itu. Iza tahaqqaqa islamuka bitaslimi, apabila keislaman kamu itu sudah betul-betul, ya, tahaqqaq, ya, udah yang sebenarnya keislaman kamu itu, bitaslimi, dengan menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau Islamnya sudah benar, Islam kan maknanya berserah diri. Maka bitaslim, orang tadi itu menyerahkan dirinya seluruhnya secara total kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim yang sebenarnya itu selalu tidak merasakan tidak merasa punya upaya, tidak merasa punya kekuatan, tidak merasa punya apapun, selalu merasa dhaif, merasa jahil, merasa fakir, ya, merasa tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang Islam yang sudah sebenarnya, dia betul-betul taslim, dia serahkan seluruh jiwa raganya, ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa ini? Salam tay nafsaka ila yadi qadrihi. Kamu serahkan nafsaka, diri kamu itu, ila yadi qadrika, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan. Nah, nanti ini jalurnya apa? Ya. Ini jalurnya adalah seorang yang sudah berbaiat, ya, kepada gurunya, seorang yang sudah talqin kepada gurunya. Salah satu di antara yang harus ditempuhnya itu adalah dia taslim kehadirat Allah, berserah diri kepada Allah, ila yadi qadrihi, bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dia melalui perjalanan khulwatnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti terusannya. Ini melalui khulwat, ya. Kalau kita mungkin karena jamaah kita secara umum, mungkin kalau santri, kalau anak-anak santri itu mereka bisa berkhulwat karena memang dalam keadaan bimbingan belajar yang di bawah bimbingan gurunya. Kalau kita ini
khulwatnya berdua di kamar sama bini. Ya, khulwatnya berdua sama bini. So, nggak boleh ada yang tahu. Cecek aja nggak boleh ngeliat, lampu dimatiin. Tuh, ya. Itu khulwat tuh namanya ya. Nggak ada yang tahu. Dia serahkan. Kasa qalbaka, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian di hati kamu itu. Kalbu kamu diberikan pakaian oleh Allah. Kemarin pakaian apa itu? Pakaian takwa. Orang hatinya menjadi takwa bila sudah betul-betul dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatinya takwa. Penuh dengan nilai. Maka baginda Nabi bilang, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini adanya. Al-ilmu hahuna. Ilmu adanya di sini. Al-ilmu fis sudur laisa fis sutur, ya. Ilmu itu adanya di dalam dada, di dalam kalbu, bukan di tulisan. Ya, bukan di tempat tulisan-tulisan, tapi di sini adanya. Ini takwa yang sebenarnya. Makanya orang yang semacam tadi itu, yang sudah taslim dengan keislamannya kepada Allah, dia itu kassa qalbaka. Allah berikan pakaian takwa di dalam kalbunya itu. Nah, arahannya selalu bicara tentang takwa kepada Allah, hatinya tadi itu. Sampai nanti takwa pada volume selanjutnya, pada volume yang lebih tinggi, ya, ini ketakwaan yang sesungguhnya. Sampai ada kata Al-Quran, inna akramakum indallahi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Berarti ada volume. Tingkat ketakwaan nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, dan nomor selanjutnya. Maka atqakum yang paling takwa di antara kalian. Ini bukan sekedar menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan, ini bukan sekedar itu takwa itu. Banyak sekali. Ya. Itu tahapan secara syariah, secara hukum fikih, takwa tadi, imtisalu awamirihi wajdinabu nawahi. Ya, ini menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu tingkat syariatnya, ya, tingkat fikihnya. Itu betul, bagus sekali, harus begitu. Orang yang takwa tadi itu. Tapi ada lagi nanti, ya, di bagian akhlak dan lain sebagainya itu yang meliputi pada volume tingkat takwa yang selanjutnya. Summakasa zahiraka wa batinaka. Kemudian Allah berikan pakaian zahir dan batin kamu itu. Zahir dan batin kamu, sikap kamu ada sikap orang yang takwa. Betul. Tidak dibuat-buat. Cara bicaranya, bicara yang keluar dari lisannya karena hatinya adalah hati yang takwa, ucapannya mengarah kepada ketakwaan kepada Allah. Selalu takwa arahannya tuh, zahiriyahnya, dan batinnya pun pemikirannya, ya, rasanya di dalam kalbunya selalu jernih dalam rangka bertakwa kepada Allah. Yang dia pikirkan bagaimana ibadah dia kepada Allah. Yang dia pikirkan bagaimana hubungan dia kepada Allah. Tentang dunianya selalu berada di jalur takwa kepada Allah. Kalau sudah orang yang tadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total tadi. Wa tamutu fil yaumi kaza wa kaza. Kalau sudah demikian, ya, jadi sudah berserah diri, jiwa raganya sudah diselimuti dengan selimut takwa, wa tamutu fil yaumi kaza wa kaza, maka dia itu, orang semacam itu, ya, kamu itu tamutu fil yaum, mati seketika, mati dalam kondisi semacam itu, kaza wa kaza. Demikian. Nah, coba lihat ini bahasanya. Kenapa mati? Ya, ini kenapa mati? Matinya yang dimaksudkan adalah, ya, diistilahkan dengan kata mati fil yaum adalah orang yang tidak punya daya dan upaya. Kita lihat orang mati. Makanya kalau kita
takziah, ya, kita ngelayat orang yang sudah meninggal, kita mensolatkan mayit, ya, kita nguburin, ya, dimandiin, dikubur, ya, itu bukan sekedar apa yang kita lihat, jadikan sebuah tazkirah, sebuah ibrah bagi kita. Itu orang yang sudah mati, mati yang sebenarnya, berarti mati yang hakiki tadi, ya, mati secara maknawi adalah orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Orang yang sudah mati, jangankan dia menghindar, ya, dia jangankan menghindar, bicara pun nggak bisa. Jangankan mendengar, melihat pun tidak bisa. Dia tidak pernah menghindar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa tamutu bil yaum. Dia berserah diri. Mau diapain saja oleh Allah terserah. Ya. Tadi itu, ya, mau digotong padahal mau dikubur. Diem aja. Diem aja tuh. Padahal mau dikubur, dimasukin ke liang lahat, dikubur, diinjek-injek, nggak pernah ngelawan. Jangankan ngelawan tadi, menghindar saja tidak bisa. Pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalam heningnya, dalam khulwatnya, dalam nyepennya dia putuskan segala sesuatunya, seolah-olah dia sudah mati, ya, seolah-olah dia sudah mati pada saat itu, sehingga tidak ada hal-hal yang lain, nggak ada kebutuhan yang lain, tidak ada keinginan yang lain, tidak pernah membangkang terhadap aturan-aturan Allah. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Dan keluarganya dia serahkan kepada Allah. Urusan dunianya sudah dia serahkan kepada Allah. Jabatannya dia serahkan kepada Allah. Dia tinggalkan seolah-olah dia sudah mati. Dia kembali kepada Allah Subhanahu. Kamu orang yang kembali kepada Allah. Dan hanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak berhubungan kepada makhluk. Bicara kepada Allah. Kepada makhluk nggak bicara. Semua geraknya, tidurnya, diamnya, ya, bicaranya, nilainya semuanya ibadah karena dilandasi oleh nilai-nilai takwa. Ya, makanya kalau melihat lautan di permukaan laut, kita ngeri ngelihatnya karena ombaknya luar biasa, gelombangnya luar biasa, apalagi kalau ada badai, kita melihatnya sudah ngeri. Tapi orang yang berani dalam hal itu untuk melihat bagaimana dalamnya lautan, indahnya lautan itu, dia menyelam ke dalamnya, baru dia rasakan ternyata, ya, keganasan itu hanya berada di luar, sedangkan di dalam begitu damai keadaannya. Di lapangan ganas, di jalan ganas, di pasar ganas, penuh persaingan, ya. Tapi begitu dia masuk ke dalam dirinya tadi itu, wa tamutu fil yaum, dia menyendiri hanya bersama Allah, dia kembali kepada Allah. Di situ penuh kedamaian, keindahan, kesejahteraan semuanya. Karena sudah dia yakin semuanya sudah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman udah. Nyaman ya. Berani begitu? Kagak. Ya, kagak berani. Nah ini. Makanya orang yang berani itu orang yang taslim, yang keimanannya tadi, keislamannya sudah sebenarnya. Itu orang yang sudah berani tuh begitu. Dan apa? Berani kembali kepada Allah, dia mati sebelum dia mati. Mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Itu secara manawi ya sudah mati, sudah kembali kepada Allah. Dia sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah, ya dia nyaman, dia indah, matanya berzikir, telinganya berzikir, ya, pori-porinya berzikir, semuanya anggota tubuh zahir dan batinnya berzikir kepada Allah. Kalau sudah begitu, karena sudah kembali kepada Allah.
Wazkur rabbaka fi nafsika, ya, dan ingatlah kamu kepada Tuhan kamu fi nafsika, ya, di dalam jiwa kamu atau pada diri kamu itu. Suruh ingat, suruh zikir kita, suruh ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana mana saja, dalam suasana manapun selalu ingat kepada Allah tentang hukum-hukumnya, aturan-aturannya, ya, dan selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wazkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah kalian. Orang yang ingat itu orang yang demen kemarin, ya. Orang yang ingat itu adalah orang yang jatuh cinta, gitu ya. Kita itu kalau punya kekasih yang kita cintai, yang sangat kita cintai, paling tidak kita bangunkan dia sebuah mahligai, sebuah rumah yang sangat indah. Kita bangunkan dia rumah. Paling tidak kalau nggak mampu bangun rumah mahligai yang indah, kontrakan dah. Ya, kontrakan Anda. Untuk siapa? Untuk sang kekasih, untuk pacar kita, ya, untuk cewek kita tuh. Pastinya menurut kita karena sudah sangat mencintainya, udah sangat istimewa pacar kita itu, kekasih kita itu. Mana tempatnya kekasih seorang yang beriman, kekasih seorang yang bertakwa, kekasih seorang yang ahli zikir adalah al-qalbu. Tempatnya adalah di dalam qalbu. Di sini ada rumah sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pulang ke rumah kekasih kita kagak ada, bagaimana rasanya? Rumah itu kosong tanpa kekasih. Perhatikan, rumah itu kosong tanpa isi. Rumah itu kosong tanpa istri. Bagaimana bisa indah hidup itu? Orang yang beriman selalu indah hatinya karena ada isi di dalamnya, yaitu kekasihnya tadi. Makanya tadi wazkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah kamu kepada Tuhanmu, ya, kekasih kamu itu, pacar kamu itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan terasa indah, terasa nyaman, bisa senyum sendiri, bisa tertawa sendiri, bisa menangis sendiri, bisa terbengong sendiri, manakala hati itu sudah diisi oleh seorang kekasih. Nanti, ya, selalu ada sebuah kerinduan. Biasa tuh ada sebuah kerinduan, datang sebuah kerinduan, ada waktunya. Ya, begitu sinyal dibunyikan, ingin segera bertemu. Ingin segera bertemu. Ada janji, aku tunggu kamu di larut malam. Aku tunggu kamu di sepertiga malam. Aku tunggu kamu di seperempat malam. Itu seorang kekasih menunggu kekasihnya. Ya. Ini akan bersegera. Orang yang merasa menjadi kekasihnya, ya, orang yang mencintainya, orang yang mahabbah, akan segera dia tunaikan. Dia jumpai kekasihnya itu di waktu-waktu yang sedang ditunggu. Nah, ya, ada isinya kagak tuh hati? Isinya kecoa mulu, coa, lege, ya, apa gitu, tikus, sejurut, ular, hewan, ya, yang ada di hati. Padahal bukan sarang mereka, itu bukan sarang mereka, bukan tempat mereka sebenarnya. Bagaimana seorang kekasih bisa mau datang ke situ kalau rumahnya begitu dia lihat banyak kecoanya, banyak tikusnya, banyak cecurut, banyak hewan kotor, ya, nggak bakalan mau dia tinggal di situ, nggak bakalan mau mampir, ya, ajak makan bakso nggak mau. Ya, perhatikan tuh, ini keluarga, ya, berserahkan diri tadi kepada Allah. Orang yang sudah mati betul-betul tadi nggak berdaya, nggak punya upaya apapun, semuanya dia serahkan kepada yang hidup, ya, yaitu Allah Subhanahu
Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhyika. Kemudian pada masa berselang kematian kamu tadi itu, mungkin ada yang 7 hari dia mati, ada yang 40 hari dia mati, ada yang 3 bulan 10 hari dia mati, bahkan ada yang sampai 3 tahun dia dalam keadaan matinya tadi itu ke hadirat Allah, dia kembali kepada Allah. Summa yuhyika, kemudian Allah hidupkan kembali kamu itu. Dia selesai, dia keluar ya dengan warna yang baru, dengan keimanan dan keyakinan yang semakin bertambah, dengan sikap yang baru, dengan keindahan yang ada pada dalam jiwanya itu. Seekor ulat, dia mati di dalam kepompong sekian lama. Berapa hari itu? Kurang lebih 20 hari. Ya, 20 hari kurang lebih. Dia mati. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Dia nggak tahu apa-apa. Dia kepanasan, dia kehujanan, tidak makan, tidak minum. Nah, kita nggak boleh tuh. Kalau kita harus puasa, ya. Di waktu maghrib harus wajib berbuka, bukan harus, wajib berbuka. Tapi kepompong tadi, dia kagak makan, kagak minum. Ya, dia diam di situ. Dia nggak tahu dia hidup atau mati ketika itu. Selama 20 hari lebih, kemudian dihidupkan kembali. Summa yuhyika. Kemudian Allah hidupkan kepompong tadi itu menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah. Dia terbang. Terbang begitu indah. Makanannya pun adalah saripati. Makanannya saripati, bukan lagi memakan dedaunan, bukan lagi memakan pepohonan, ya. Tapi yang dia makan setelah dia menjadi seekor kupu-kupu, saripati bunga yang dia makan. Kenapa? Summa yuhyika, kamu dihidupkan kembali. Makanan kamu sudah takwa, minuman kamu sudah takwa. Sifat semuanya, ya, gerak semuanya sudah gerak yang takwa. Kalau sudah begitu, berani? Ayo udah sediain tempatnya, ya, sediain tempatnya tuh, ya, itu nggak makan apa-apa, makan buka waktu berbuka puasa ya berbuka puasa karena niatnya puasa sunnah, niat puasa sunnah. Aku niat puasa sunnah esok hari lillahi ta'ala. Di waktu maghrib berbuka. Nasi tanpa lauk, nasi, garam, cabai, air putih. Kenapa begitu? Makannya sedikit supaya tidak timbul rasa ngantuk pada dirinya itu. Kalau makan banyak, yang ada ngantuk. Sekalipun dia tidur dia paling lama tidurnya 1 jam cukup. 1 jam cukup, 30 menit cukup dia tidur. Dia bangun, dia menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berwudu, ya, dia kembali, dia menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahur boleh. Ya, anak SD namanya. Ya, anak SD kan gitu, harus kudu makan mulu, ya. Sahur, iya sahur sunnah. Kalau buka wajib. Ibadah, berserah diri kepada Allah, udah nggak ada apa-apa. Allah hidupkan kembali. Summa yuhyikum wa ilaihi turja'un. Kemudian Allah hidupkan kalian kembali itu, ya, dan kepada Allah lah kalian itu kembali. Surah apa tuh? Al-Baqarah, ya. Hidupkan kembali hidup yang sebenarnya. Summa, setelah kamu dihidupkan kembali oleh Allah, ikhraju minka al-khaba'isa wal kadurati. Kemudian Allah keluarkan minka dari diri kamu itu al-khaba'isa, seluruh kekotoran, seluruh yang najis, ya. Kotornya hati, wal kadurat, dan keruhnya hati itu Allah keluarkan semuanya.
penyakit-penyakit hati, ya, iri, dengki, hasud, ya, dendam, semuanya, sifat serakah, sifat menang sendiri, sifat bakhil, sifat hubud dunia, sifat zolim, ya, semuanya dikeluarkan. Yang kurang lebih penyakit hati itu ada 40 penyakit hati. Banyak ya, kurang lebih 40. Kalau keluarkan sudah, kalau sudah begitu tadi. Makanya kita kenapa nih, ya, belajar begini, ya, belajar ilmu akhlak, tapi hati itu masih kotor. Pikiran kita masih kotor. Kebakhilan itu masih ada. Hubud dunia masih banyak. Sifat dendam masih banyak. Sifat dengki sama orang tuh ngeliat kesel aja masih ada. Ya, nggak menjadi sebuah pelajaran. Karena tadi belum berserah diri secara utuh kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah hidupnya bersama Allah tadi, Allah sudah bersarang di dalam kalbu secara manawiyah, ya, di situ nyaman kehidupannya, sudah nggak ada urusan sama siapapun. Yang dia lihat manusia adalah keagungan dan kebesaran aslan Allah. Itu lucu-lucu manusia, ya, kita perhatikan, kita lihat ya, lucu sekali ciptaan-ciptaan Allah itu. Matanya sama dua di depan, mulutnya sama, telinganya kiri kanan ada alisnya, ada hidungnya, tapi wajahnya semuanya tidak sama. Pola pikirnya tidak sama, kemampuannya tidak sama, sentimennya tidak sama, volume keimanannya pun tidak sama, nasibnya nggak sama, jodohnya kagak sama, ya, semuanya. Coba manusia, ada yang doyan daging tapi jengkol dia doyan, mau daging nggak doyan, ya, tapi jengkol doyan. Ayam dia nggak doyan, ya, japuh dia doyan. Manusia aneh-aneh, manusia lucu-lucu. Perhatikan, itu kekuasaan Allah, ya, membuktikan penciptanya ahad, penciptanya maha tunggal, maha esa, yaitu Allah Subhanahu, itu membuktikannya itu. Rasa, makanya man arafa nafsah, barang siapa yang mengkaji dirinya, faqad arafa rabbah, dia akan paham, dia akan ngerti siapa penciptanya. Rasa, kita lihat. Ya, ngaji ini dulu ya. Ini diulang lagi dah. Ya, suruh masuk agak mau di luar aja. Ya, suruh masuk ke dalam agak mau. Belum berani katanya. Ya, belum berani, ntar bini gua sama anak gua siapa yang ngasih rezeki, siapa yang ngempanin. Ya itu, ya. Nah, jangan titipin sama orang, titipin sama Allah. Ya, awal mulanya bagaimana? Kasih uang 50 juta tuh. Ya, selama 40 hari. Ya, res sudah. Ya. Itu kan ikhtiar manusianya. Ya. Kasih uang, deh. Nah, itu terserah, ya, ini kan pelajaran kita ya. Semuanya begitu, manusia tadi beda-beda semua. Tentang rasa coba lihat. Rasa nyeri dan rasa sakit itu beda. Ya, dicubit sakit apa nyeri? Ada nyeletit, lebih lagi tuh kalau nyeletit. Cubitan kecil tapi nyeletit, lain lagi tuh. Ada rasa pegal, ada rasa linu, ada rasa lelah. Ini Allah berikan itu komplit sekali di manusia itu. Sangat canggih Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu. Bisa membedakan rasa manis, rasa pahit, asam, gurih, lezat, ya, bisa dibedakan di lisan kita itu. Sumbernya adalah qalbu, sumbernya rasa adalah hati. Sumbernya kan? Ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa benci, ya. Ada sedih, ada menangis, ada tertawa, ada teriak, ada mimpi, ada kenyataan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Begitu luar biasanya, masya Allah, subhanallah, ya, al khaliqul akbar, pencipta yang maha besar.
Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ya akan bertambah yakin kepada Allah dengan tafakurnya yang ada pada diri kita. Keinginan banyak sekali, rasa banyak sekali, rasa yang sungguhnya ada di dalam kalbu kita itu. Bagaimana perasaanmu, ya? Bagaimana perasaan ente terhadap zat yang selama ini menyayangi ente itu, memberikan rezeki, memberikan anugerah, memperhatikan dan seterusnya. Rasanya bagaimana perasaan itu? Apa merasa diperhatikan? Apa merasa ada rasa syukurnya kepada Allah? Ya. Apa tatkala sujud betul-betul merasa sujud kepada Allah? Apa tatkala ruku betul-betul merasa ruku kepada Allah? Apa merasa ketika memunculkan kalimat zikir la ilaha illallah, apa betul-betul hati kita itu mentiadakan seluruh Tuhan kecuali Allah? Ya. Semuanya kembali kepada rasa man arofa nafsah faqad arofa. Jaga perasaanmu dan jaga perasaan orang lain. Betul. Ya, kalau sudah punya rasa, jaga perasaan kamu dan jaga perasaan orang lain. Nah, lanjutkan. Dan sudah Allah keluarkan minka dari jiwa kamu itu al-khabaisa wal kaduras, ya. Seluruh unsur-unsur yang buruk, ya, unsur-unsur yang najis dan keruhnya kalbu kamu itu. Kalau kolam yang keruh tadi sudah betul-betul bening airnya, maka ikan itu akan kelihatan. Ikan itu akan kelihatan. Ya, perhatikan ada lagunya tak apa? Ya, ikan dalam kolam. Bagaimana bisa terlihat itu ikan dalam kolam kalau airnya keruh? Beningkan dulu airnya sebening kaca, kan begitu katanya. Ya, baru kelihatan airnya. Keluarkan keruh-keruh yang ada di dalam jiwa kamu itu. Ya, kotoran-kotoran seluruhnya, penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa, barulah bercahaya kalbu kamu itu, keluarlah yang dinamakan al-absar akan nampak, al-mukasyafah akan nampak kalau jiwanya sini sudah bersih. Sudah kelihatan semuanya. Ya, jelas kelihatannya. Sudah sebening kaca. Gitu. Nah, ini tinggi ya. Pelajarannya cukup ke arah sana, cukup ke arah tinggi. Karena Jabal Qab, kita kenal namanya Jabal Qab dalam surah Al-Qab, ya, itu ada 7 tahapan, ada 7 lembah, ya. Bagi setiap pencari Allah, bagi setiap jalan orang yang suluk ke dalamnya agar wusul kepada Allah, dia harus mencapai, melewati 7 makom itu, 7 lembah itu, sampai yang terakhir adalah makom panah. Yang pertama makom tolab. Makom tolab yang pertama itu lembah tolab. Orang yang belajar, orang tolab yang mencari. Apa yang dicarinya? Yang dia cari tadi pertama perjalanan menuju kepada Allah. Biasanya kalau dia nggak dianterin, khawatir dia terjebur ke dalam jurang. Makanya kudu ada yang nganterin. Kalau orang mau cari makom tolab, ya, mencari jalan harus ada yang nganterin. Nih jalannya, aku anterin kamu nyampe sini. Silahkan jalan. Tuh. Ya, kita dianterin tuh sama guru kita. Kalau nggak dianterin, bahaya, nggak tahu jalan. Ya, dianterin. Santri, anak kita ke pesantren. Itu wali muridnya masih sebut wali itu. Wali muridnya nganterin. Ya, nih, aku titipkan ya kepada gurunya, aku anterin kamu ke pesantren, silakan. Bagaimana nanti kamu di situ tergantung mujahadah kamu, kesungguhan kamu dalam mencari ilmu. Walaupun terkadang sebulan sekali dijenguk, diimplang juga sebulan sekali, ya, lagi tidur aja, pemain HP. Ya, diimplang, ya, tidur mulu, main HP mulu. Ya. Nah, itu dianterin, ya. Kalau jalan sendiri silakan saja,
Ya minta bimbingan kepada Allah. Bagaimana bisa minta bimbingan kepada Allah? Karena kepada Allahnya sudah masih jauh. Ada kalimat makanya kata Syekh Ibnu Malik itu, dalam Syekh Ibnu Malik itu mengatakan kalau sebuah kalimat yang tanpa ya nida, misalnya Robbi, Robbana, enggak pakai ya Robbana, misalnya ada ya-nya, ya Robbana, ya Robbi, mestinya begitu. Tapi ini tidak, ya Ilahi, gitu kan ya? Enggak ya Ilahi, enggak begitu. Ini yang tanpa ya nida menunjukkan orang itu sudah dekat kepada Allah. Tapi kalau pakai ya nida, itu menunjukkan dia masih jauh kepada Allah. Makanya Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Umum sifatnya. Ya, jauh tuh. Manusia yang mana saja. Manusia yang suka ngopi. Manusia Indonesia, Malaysia, terus seluruhnya, sedunia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Tapi kalau tidak menggunakan itu khusus, ya khusus itu. Kita baca Ilahi, kenapa tidak ya Ilahi, wahai Tuhanku? Tidak, ya Ilahi, kita langsung Ilahi anta maksudi. Pakai anta berarti kata ganti orang hadir, kata ganti orang kedua ada di depan. Anta, kamu ada. Ya. Kalau dia jauh berarti dia masih jauh. Kalau anta Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkaulah tujuan. Ada di depan kita. Ini kenapa merasa jauh, merasa tidak hadirnya Allah di hadapannya, apalagi di sini, ya di hadapannya aja tidak merasa. Tadi masih banyak keruhnya di dalam kalbu. Ya. Sifat serakahnya masih ada. Sifat dendam masih ada. Iri hati, dengki, kubut dunianya masih banyak. Malesnya masih banyak. Makanya nggak merasa pada akhirnya. Itu lagi ibadah. Apalagi lagi tidak ibadah. Udah apeng-apengan. Apeng-apengan kata orang Sonoma. Ya, orang ngerti kagak bahasa apeng-apengan, lo rasain kalau kagak ngerti. Ya, udah. Itu lagi ibadah aja. Kagak merasa, apalagi di luar sana. Ketika bukan dalam rangka ibadah tadi itu ya. Kullama ra'al khalqa mata wa kullama ra'al haqqa asya. Dan tatkala ia melihat makhluk mata, maka dia mati. Orang tadi itu. Wa kullama ra'al haqqa, dan tatkala dia melihat Allah yang maha hak, asya, maka dia hidup kembali. Tidak ada harapan sama makhluk mah. Sama makhluk nggak ada harapan. Ya, nggak ada harapan, mati udah, harapan dia sama makhluk nggak ada. Bisa apa makhluk? Sama-sama makhluk kita. Kita sama-sama yang diciptakan oleh Allah. Manusia tadi, makhluk tadi hanya sebuah sarana, sebuah pelantara sebagai khalifah masing-masing. Semua manusia, makhluk punya kelemahan, punya keterbatasan. Sekalipun kaya luar biasa, keterbatasan kekayaannya, dan masih memiliki sifat bakhil, sifat serakah, sifat sombongnya, takaburnya masih ada. Sekalipun kaya sekali, sekalipun alim sekali itu orang, ada keterbatasan keilmuannya. Dia masih bangga dengan keilmuannya. Dia masih angkuh dengan keilmuannya. Nah, ini manusia. Ya, makanya kepada yang maha hidup, al-haq asya, dia menjadi hidup. Ya, yang jika dia pandang makhluk, dia seolah-olah dia mati. Tapi yang dia pandang adalah
Allah di balik makhluk itu dia menjadi hidup kembali. Nah, udah zikir lagi kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Ya. Yang dia lihat manusia mah ya hatinya menjadi tidak zikir. Tapi kalau dia lihat di balik manusia itu ada kekuasaan Allah, dia menjadi zikir. Orang yang hatinya zikir adalah orang yang hatinya hidup. Ra'al haqqa asya. Orang yang hatinya hidup ya, karena memandang terhadap Allah, apapun yang dia lihat atas kekuasaan Allah, keagungan dan kebesaran Allah, maka menjadi hidup hatinya itu. Tadi yang dia lihat lucunya itu, Allah senang, dia jadi tersenyum sendiri, dia tertawa sendiri. Ya. Dia lihat semut, jenis-jenis semut dia perhatikan, dia lihat. Aneh sekali semut itu, bila bertemu dia salaman. Dia salaman emang apa sih itu ya? Katanya salaman, ya. Lihat, dia salaman. Pinggangnya kecil, perutnya gendut. Ya, pinggangnya kecil, tapi perutnya gendut. Dikaji kembali, semuanya ro'al haqqo. Apa yang dia lihat, walaupun dia melihat makhluk, tapi yang dia melihat adalah keagungan Allah, maka menjadi hidup hatinya dia itu. Ya, jiwanya menjadi hidup dia. Kembali ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaro al-khalqa iftaqara wa zalla wa hana. Dan apabila dia melihat makhluk, iftaqara, dia menjadi fakir, dia menjadi miskin. Wa zalla wa hana, menjadi hina dina. Ubtuliatul adatu, dan dia telah dikalahkan oleh adat, oleh kebiasaan yang logis. Ya, dia dikalahkan. Mengapa? Dia melihat makhluk, dia merasa hina, dia merasa fakir, dia merasa miskin. Ya, begitu melihat makhluk tadi. Karena makhluk itu sama, ciptaan Allah semuanya. Ya, hina semuanya makhluk ini. Nggak ada yang kagak hina, semuanya hina. Makhluk di dunia ini sehebat apapun hina. Ya. Bau. Kita perhatikan bau. Paling ganteng siapa paling ganteng di dunia ini? Paling cantik siapa sih dunia ini? Tetap aja bau. Ya. Begitu dia kentut, coba ya. Ya, tetap aja bau. Paling cantik kayak apa? Hina kan? Masih pipis, masih masih ngiler, ya. Ngiler tuh. Bagaimana tidak hina tuh manusia? Masih membangkang juga kalau hubungan kepada Allah. Makanya ngelihat makhluk hina semua. Ya, yang mulia, yang maha mulia cuma Allah. Kita mulia, kita ini hina. Ya, kita bisa mulia karena kita dimuliakan oleh Allah dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang semacam tadi itu dia telah keluar dari tradisi, dia telah keluar dari adat kehidupan ini, ya, yang dimana orang melihat orang hebat dia menjadi bangga, dia menjadi bahagia, tapi dia tidak. Ya, dia melihat orang itu hina, lemah, ya, fakir dan lain sebagainya. Ya, kalau dia tidak, ya, itu berbeda dengan khariqul adah. Dia berbeda dengan tradisi, berbeda dengan kebiasaan. Kenapa? Tadi awalnya dia sudah mengambil dunianya hanya sekedar kebutuhannya, ya, tidak berlebihan, dan kemudian dia betul-betul keislamannya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di bawah takdirnya Allah, dan hatinya kemudian telah zohir dan batinnya dibungkus oleh Allah dengan selimut takwanya, dengan pakaian takwa. Dan watamutu bil yaum, ya, tadi dia seolah-olah sedang mati, ya, beberapa saat kemudian dia hidup kembali. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.